perihal apa ya Bu yang ingin Ibu utarakan? Tentang itu Bu, setelah observasi kita tadi, jadi ada rasanya yang ganjal di hati seperti itu Bu. Pantasan wajah Ibu agak murung ya. Jadi tadi kita sudah melakukan observasi ya Bu. Iya ya. Kemudian dari hasil yang sudah saya lakukan di kelas, ada rasanya yang kurang, target saya itu kurang mencapai sesuai dengan yang saya inginkan seperti itu. Berarti dari proses observasi, proses pembelajaran dari awal sampai akhir, ada yang terasa kurang bagi Ibu proses Iya pembelajaran. betul, ada yang merasa kurang. Rencana Ibu targetnya berapa dari proses pembelajaran tadi? Nah, saya menargetkan anak itu dalam sesudah pembelajaran itu, saya menargetkan dia itu memiliki nilai 9 ke atas seperti itu. Luar biasa sekali Ya, Bu. itu keinginan saya seperti itu kan. Namun yang saya dapatkan sesudah saya melihat evaluasi yang sudah saya berikan kepada peserta didik, hasil evaluasinya itu tidak memuaskan seperti itu. Padahal saya sudah menggunakan media pembelajaran, sudah menggunakan yang apa namanya media pembelajaran yang menurut saya sudah bisa anak itu mencapai nilai yang seperti itu, yang seperti yang saya inginkan seperti itu. Tapi Ibu merasa dalam proses pembelajaran sudah menggunakan media pembelajaran, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Tidak memuaskan. Berapa hasilnya yang Ibu dapatkan tadi? Perkiraannya cuma 60-an. Sementara target saya kan lebih dari itu. Saya menargetkannya itu 90 ke atas lah seperti itu, target yang saya inginkan seperti itu. Namun di dalam pembelajaran nilainya itu cuma 60 gitu. Target saya itu cuma pencapaian cuma 60%. Berarti apakah ada kiat lain atau rencana yang lain atau metode pembelajaran yang lain yang ingin Ibu terapkan agar proses pembelajaran yang seperti tadi bisa meningkat sesuai dengan keinginan Ibu? Ya itulah Bu ya, nampaknya dalam pembelajaran tadi itu seperti yang sudah Ibu lihat juga kan ya, ada juga anak-anak itu yang main sendiri gitu kan waktu pembelajaran. Jadi saya kurang untuk pengelolaan kelas itu seperti itu Bu. Jadi saya ingin membuat kelas itu menjadi aktif dan interaktif lah di dalam kelasnya seperti itu. Jadi itu yang saya pikirkan sekarang ini, bagaimana caranya supaya anak itu aktif di dalam kelas seperti itu. Nah, itu yang saya pikirkan sekarang ini. Itu yang menjadi masalah. Iya. Setelah proses pembelajaran sepanjang, berarti Ibu ada melihat bagaimana anak-anak kita, bagaimana cara Ibu untuk menghadapi anak-anak kita yang nilainya kurang itu. Walaupun saat sekarang ini Ibu dalam kebingungan, berarti itu adalah permasalahan yang akan kita lakukan untuk tidak lanjut selanjutnya setelah pasca ini. Nah, Sesudah saya telaah tadi Bu, ya kan sebelum pembelajaran saya sudah melakukan asesmen diagnostik. Kemudian saya lihat anak-anak yang banyak bermasalah ini adalah anak yang kinestetik. Jadi anak yang bermasalah itu anak yang kinestetik. Jadi saya sekarang ini baru mendapatkan ide ini Bu. Mungkin dalam pembelajaran itu saya harus membuat speaking yang menarik seperti itu. Mungkin seperti itu Bu, biar mereka itu lebih terfokus dalam pembelajaran. Mungkin speakingnya itu bisa saya akan cari referensinya mungkin supaya mereka itu lebih fokus dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu Bu, mungkin ya. luar biasa sekali ya Bu ya. Berarti Ibu akan lebih meningkatkan proses pembelajaran yang lebih efektif agar semua peserta didik kita walaupun dia berbeda ataupun berdiferensiasi, mereka aktif dalam proses pembelajaran. Nah, dalam proses ini pasti Ibu memiliki tantangan yang paling besar untuk kelanjutannya. Apa tantangan Ibu yang paling besar? Tantangan yang paling besar yang saya hadapi itu ini Bu, mencari referensinya itu Bu. Memang saya sudah lihat-lihat juga di YouTube, mungkin saya belum bisa mencari referensi
referensi untuk speaking yang tepat untuk anak-anak itu bisa fokus dalam pembelajaran, sehingga mereka dalam pembelajaran itu tidak main-main, terfokus dalam pembelajaran yang saya berikan seperti itu. Itu tantangan saya rasanya, Bu. Jadi berdasarkan tantangan Ibu tadi, Ibu akan mencarinya di speaking ini di YouTube yang paling menarik atau yang paling bagaimana yang sesuai dengan kodrat zaman ini yang akan dilakukan. Iya. Yang akan saya cari itu ya speaking yang menarik, kemudian yang bisa memfokuskan peserta didik dalam pembelajaran saya seperti itu, Bu. Iya, supaya dia fokus gitu dalam pembelajaran yang saya berikan. Mungkin dalam pembelajaran itu juga bisa dalam pembelajaran itu mungkin di dalam breaking itu ada saya masukkan materi-materi yang akan saya ajarkan itu. Jadi mereka dalam bermain bisa juga tujuan pembelajaran yang saya berikan itu tersampaikan seperti itu mungkin ya. Luar biasa sekali ya Bu ya. Berarti dalam memasukkan materi dalam breaking, kemudian materi-materi itu supaya dapat dicerna oleh anak kita, Ibu butuh bantuan siapa saja dalam kegiatan hari ini sebelum melakukan ini? Kerjasama dengan siapa yang Ibu butuhkan? Mungkin saya perlu bimbingan atau mungkin perlu kolaborasi dengan teman yang kelas lain mungkin, Bu. Jadi mungkin ide-ide mereka itu bisa saya ambil dan memasukkan materi-materi ke dalam breaking sesuai dengan ide mereka itu mungkin ya, Bu ya. Kerjasama itu sangat dibutuhkan ya Bu, Iya, untuk mencapai target kita. Karena saya melihat melihat kelas-kelas yang lain itu tuh breakingnya asik-asik seperti itu loh, Bu. Jadi mungkin saya akan belajar sama teman saya itu nanti, teman yang di kelas sebelah kan, Bu. Bagaimana kiat-kiatnya, bagaimana speaking menarik itu supaya anak-anak itu fokus dalam pembelajaran. Seperti itu mungkin ya, Bu ya. Jadi kita berharap ke depannya ya Bu ya, dengan jawaban yang Ibu lakukan tadi, kita sudah menemukan permasalahan dari kegiatan observasi yang kita lakukan tadi. Dari permasalahan tadi akhirnya kita menemukan solusi agar anak kita dapat berinteraksi. Nah, jawaban itu benar loh, jawaban dari Ibu sendiri Ibu menemukannya. Nah, kemudian dengan jawaban Ibu tadi, mudah-mudahan harapan yang Ibu harapkan nilai anak kita 90 dapat tercapai dengan baik. Ya. Apa rencananya akan Ibu laksanakan? Ya, itu rencananya, Bu. Saya nanti waktu kita pulang sekolah nanti ya, Bu ya, saya mungkin akan berkolaborasi lah dengan teman itu, dengan teman sebelah, dengan guru yang lain, supaya nanti saya menemukan referensi yang lebih tepat untuk SDT anak saya, apalagi anak yang kinestetik tadi itu. Bagus, luar biasa ya Bu ya. Mudah-mudahan kiat-kiat yang Ibu lakukan ini dapat terlaksana dengan baik ya Bu. Amin. Saya sangat mendukung sekali dengan perencanaan kemudian pembelajaran yang efektif ini Ibu lakukan. Mudah-mudahan dengan kolaborasi dengan guru yang lainnya bisa mengajak guru-guru tersebut melakukan hal yang Ibu. Iya, mudah-mudahan ya kelas saya menjadi lebih atau sesuai dengan target yang saya inginkan seperti itu. Bagaimana perasaannya sekarang Ibu? Saya merasa lega, Ibu. Lega sekarang ya Bu Iya, ya. lega sekali. Jadi karena adanya masalah saya tadi itu, saya menemukan ide baru yang belum saya pikirkan, memasukkan dalam breaking. Biasanya kan breaking itu cuma sekedar breaking, jadi belum termotivasi. Dalam breaking itu ada tujuan pembelajaran kita masukkan. Mungkin selama ini tim batch kita berpikir breaking itu hanya nyanyi-nyanyian. Iya, seperti tapi itu. ternyata di dalam kita masukkan dalam materi-materi pembelajaran. Iya, seperti itu. Gitu ya. Luar biasa sekali Bu, mantap. Saya mendukung sekali kegiatan ini. Ya Bu, selamat, salam dan sukses. Terima kasih ya, Ibu ya. Tindak lanjut nanti akan kita lihat kembali ya Bu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil pengamatan saya pada pelaksanaan coaching yaitu antara coach yaitu Ibu Rosi
kemudian coachnya adalah Ibu Mira. Nah, di sini mereka menggunakan coach dengan menggunakan alur tirta. Nah, alhamdulillah dalam pelaksanaan coaching tadi sudah terlihat mereka sudah menggunakan alur tirta seperti di sini. Tujuan mereka itu adalah untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh Koci, di mana Koci di sini mengatakan kepada coach bahwa target dalam pembelajaran yang diharapkannya semulanya 90%, ternyata hasilnya adalah 60%. Jadi itu permasalahannya. Kemudian ada lagi identifikasi masalah. Koci mengidentifikasi permasalahan kenapa targetnya yang diharapkan 90 itu menjadi akhirnya ada 60. Ternyata ada beberapa anak yang kinestetik, mereka melihat media yang dipergunakan oleh Koci dalam pembelajaran tidak menarik, sehingga mereka bosan belajar, sehingga mereka dalam pembelajaran bermain-main, sehingga di dalam kelas itu situasinya tidak terkendali. Jadi istilahnya dalam penguasaan kelas. Selanjutnya ada rencana aksi. Nah, di sini Koci berencana akan mencari solusinya, yaitu dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawatnya, yaitu berusaha bersama-sama menemukan ice breaking. Bagaimana ice breaking itu bisa menarik bagi anak-anak, yaitu salah satunya dengan memasukkan materi pembelajaran dalam ice breaking. Adalah hasil pengamatan saya terhadap proses coaching supervisi tadi, yaitu dengan menggunakan alur tirta. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.